Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna minal ladzina قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriyah, yang dimana Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan kita melaksanakan ibadah siam atau puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di bulan Ramadan Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, sekaligus juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan, maka wajib dia melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Salah satu amalan yang sangat penting dan sangat istimewa di bulan Ramadan ini adalah menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah salat malam, apapun namanya, qiyamul lail, tahajud, tarawih, qiyamul Ramadan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Maka penting kiranya kita itu menuntaskan
tentang pembahasan yang satu ini, yaitu salat malam. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan tentang nama dari salat malam tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, salat malam itu banyak istilahnya. Terkadang diistilahkan dengan istilah tahajud, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangkitlah engkau dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Semoga engkau dibangkitkan dalam kondisi yang terhormat lagi terpuji. Dari ayat ini muncullah istilah salat malam dengan istilah tahajud. Terkadang salat malam ini diistilahkan dengan istilah qiyamul lail, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian menghidupkan malam-malam dengan ibadah salat malam. Sesungguhnya salat malam tersebut adalah tradisi dan kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Dari hadis yang sahih ini muncullah istilah salat malam dengan istilah qiyamul lail. Jadi tahajud sama dengan qiyamul lail. Terkadang diistilahkan dengan istilah qiyamul Ramadan, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat malam dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Pada hadis yang sahih ini Rasulullah mengistilahkan salat malam itu dengan istilah qiyamul Ramadan. Terkadang diistilahkan dengan istilah tarawih, yang dimana kalimat ini atau kata tarawih ini menjadi populer untuk kita di setiap Ramadan, karena mereka mengistilahkan salat malam yang mereka kerjakan setelah ba'diyah isya itu dengan sebutan apa? Tarawih. Tarawih itu sendiri artinya istirahat, terambil dari kata-kata rawwaha yurawwihu tarwihan, jamaknya tarawih, yang artinya beristirahat. Korelasinya dengan salat malam apa? Rasulullah SAW itu setiap 2 rakaat atau 4 rakaat beristirahat. Maka muncullah istilah salat malam itu dengan istilah tarawih. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, salat tahajud itu sama dengan ya qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail sama dengan salat qiyam Ramadan. Kemudian sama dengannya lagi adalah tarawih. Isinya itu sama, salat malam. Jadi kalau sekiranya kita tersebut ya bertanya kepada seorang ustaz, bolehkah kami ya mengerjakan tahajud setelah salat kami tarawih bersama imam? Itu pertanyaan yang perlu diluruskan, karena tahajud dan tarawih itu adalah ya cuma sekedar sinonim, persamaan kata saja, yang artinya adalah salat malam. Pertanyaan yang benar itu adalah, Ustaz, bolehkah kami ketika jam 2, jam 3 kami terbangun untuk menambah jumlah rakaat salat malam kami, whatever, apapun namanya, tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ataupun ya tahajud. Jadi sekali lagi untuk penegasan saja, tahajud sama dengan qiyamul lail, tahajud qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan, tahajud qiyamul lail qiyamul Ramadan sama dengan tarawih, sama dengan lagi adalah salat malam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, adab dan etikanya berkaitan tentang ya salat malam ini.
Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya witir itu bagian daripada salat malam. Kata para ulama, witir adalah bagian daripada salat malam, bukan salat yang berdiri sendiri. Jadi untuk sekedar meluruskan, dan ini sebagai permasalahan yang kedua dari salat malam ini, ya hendaknya kita sebelum melaksanakan witir kita tahajud dulu, kita qiyamul lail dulu, kita qiyamul Ramadan dulu, kita tarawih dulu. Karena pemahaman sekelompok kaum muslimin atau sebagian daripada kaum muslimin, mereka itu memahami yang namanya salat malam itu di jam 2, jam 3 atau sepertiga malam terakhir atau di tengah malam. Mereka juga punya asumsi, punya pemahaman bahwasanya salat malam itu harus tidur sebelumnya. Nah, jadi muncullah kebiasaan mereka itu setelah ba'diyah isya langsung melaksanakan witir. Nah, ini adalah satu kehilapan, ya, satu kesalahan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau itu mengerjakan salat malamnya witir dulu baru tahajud, witir dulu baru tarawih, witir dulu baru qiyamul Ramadan, witir dulu baru qiyamul lail. Tidak pernah. Yang ada, witir itu dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai penutup. Karena kita paham, ya, salat malam ini waktunya panjang. Dari masuknya waktu isya sampai datangnya waktu subuh. Makanya disebutkan di dalam hadis, ya, yang dikeluarkan, ya, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala, ya, meridhai beliau, ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya tentang apa itu salat malam. Sahabat ini tidak mengerti bagaimana tata cara salat malam. Beliau pun juga tidak mengerti dan tidak paham, ya, tentang jumlah rakaat daripada salat malam tersebut. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW pada saat sahabat itu bertanya, kata Rasulullah SAW, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 salam, 2 salam, 2 salam. Fa idza khasiya ahadukum as-subha, kalau sekiranya salah seorang dari kalian itu khawatir, takut terkena waktu salat subuh, maka apa? Dikatakan, ya, fal yusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Hendaknya dia tersebut melakukan salat 1 rakaat sebagai witir, sebagai penutup dari salat malam yang telah dia kerjakan. Berarti menunjukkan witir itu bagian daripada salat malam dan statusnya itu adalah terakhir. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhiru salatikum bil-laili witran. Tolong jadikan salat malam yang terakhir yang kalian kerjakan itu adalah salat witir. Dan para ulama sepakat bahwasannya salat witir itu bagian daripada apa? Salat malam, salat tahajud, bagian daripada salat qiyamul lail, bagian daripada qiyamul Ramadan, bagian daripada tarawih. Maka oleh sebab itu sekali lagi kita tegaskan, sebelum kita melaksanakan salat witir kita, baik itu di awal malam, yaitu setelah ba'diyah isya langsung, atau di pertengahan malam, ataupun di penghujung malam, jadikanlah salat witir ini sebagai penutup. Usahakan, ya, sebelum kita melaksanakan salat witir, kita mengerjakan salat malamnya, whatever, apapun namanya, tahajud, qiyamul lail, tarawih, ya, meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, 2 rakaat misalnya, 2 rakaat niatan tahajud, qiyamul lailnya atau tarawihnya, kemudian ditutup dengan 1 witir atau 3 witir.
yang afdal. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul laili masna masna fa idza khasiya ahadukum as-subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua salam. Apabila salah seorang dari kalian takut terkena waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir, ya, sebagai penutup dari apa yang telah dia kerjakan. Jelas ya? Artinya apa? Usahakan witir itu diletakkan di akhir, ya, di sebagai penutup, bukan di depan. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini, terutama di luar Ramadan, setelah ba'dah isya langsung witir, baru nanti kalau terbangun di malam hari mereka itu bertahajud atau qiyamul lail, ini sesuatu perbuatan yang menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disyaratkan sebelum melaksanakan witir hendaknya kita mengerjakan salat syafa', ya, salat yang genap. Witir itu kan ganjil. Syafa' itu artinya genap, ya, untuk niatan apa? Salat malamnya yang dinamakan oleh kita tahajud, atau dinamakan oleh kita dengan istilah qiyamul lail, atau dinamakan di Ramadan tarawih atau qiyamul Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk juga pembahasan yang ketiga ini. Hal yajuzu at-tanaffulu ba'dal witri wa hal yukarriru al-witru, ya, wa hal yukarriru al-witra. Nah, apakah boleh seseorang itu melakukan salat sunnah setelah mengerjakan salat witirnya? Dan apakah dia itu wajib lagi untuk mengulangi salat witirnya lagi? Sepakat para ulama kita katakan bahwasannya bolehnya kita mengerjakan salat sunnah lagi setelah melaksanakan salat witir kita. Kita tarawih bersama imam, ditutup dengan witir. Kebiasaan kita sebelum tidur berwudu, dan itu sunnahnya. Dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila Anda ingin tidur, maka berwudulah sebelum tidur tersebut. Nah, subhanallah, dari sini bisa jadi di antara kita itu orang yang terbiasa melakukan amalan sebagai mana Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu kalau misalnya dia dalam kondisi hadas, ya, beliau itu segera berwudu. Habis buang air kecil, habis buang air besar. Setelah itu apa beliau lakukan? Berwudu. Setelah berwudu itu melaksanakan salat sunnah wudu. Ya, kemungkinan besar dilakukan oleh beliau bisa jadi di malam hari, ya, setelah melaksanakan tahajud dan witirnya. Artinya itu sesuatu hal yang diperbolehkan dan tidak mengapa yang demikian. Bahkan mayoritas ulama membolehkan hal itu. Tidak mengapa, bahkan dikatakan annahu yajuzu walahu ayyusalliya ma syaa, ya, lakin la yu'idul witr. Boleh dia tersebut mengerjakan salat sunnah apapun sesuai dengan kehendak dan keinginan dia, termasuk menambah salat tahajudnya, termasuk tadi mengerjakan salat sunnah wudu. Misalnya kita sudah tarawih dan witir bersama imam, kemudian nanti malamnya jam 2 jam kita terbangun lagi sambil menunggu sahur, boleh nggak kita menambah jumlah rakaat salat malam lagi dengan namanya tahajud, tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sama kan? Maka apa? Tidak mengapa yang demikian, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, la witrana fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Naam. Kemudian ini adalah madhab mayoritas ulama, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab, ya, Hambali. Termasuk juga pendapat ini pendapat yang sangat masyhur, ya, dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Nah, jadi tidak mengapa yang demikian. Nah, dan itu dikuatkan, ya, di dalam hadis Ibunda Aisyah dan juga hadis Ibunda Ummu Salamah
dan dikuatkan juga di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Semoga Allah Jalla wa ala meridai mereka, bahwasannya sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengerjakan salat sunnah, tahajud dan witir, kemudian beliau terbangun lagi di malam hari, ya, kemudian beliau menambah jumlah rakaat lagi, ya, beliau melakukan salat tahajudnya lagi atau qiyamul lailnya lagi dengan menambah hitungan syafa' atau genap, dan itu dikuatkan lagi, ya, kata Ibunda Ummu Salamah, ya, Hindun binti Abi Umayyah, nama asli beliau radhiyallahu anha, kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Adalah Rasulullah SAW menambah 2 rakaat lagi ketika beliau terbangun salat malamnya, padahal beliau sudah melaksanakan salat witirnya, dan pada waktu itu beliau mengerjakan salat malamnya dalam kondisi duduk. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan dikuatkan lagi di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Naam. Jadi kesimpulannya Bapak, Ibu, pembahasan, ya, dari salat malam ini yang ketiga, bolehnya kita untuk mengerjakan salat malam lagi, apapun namanya, tahajud, qiyamul lail, tarawih, qiyam Ramadan, meskipun kita sudah ikut bersama imam tadi tarawih dan witirnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, tata cara salat malam. Tata cara salat malam itu ada 2. Ada, ya, yang pengerjaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Artinya, kalau seandainya, ya, di suatu masjid itu kita dapati mereka mengerjakan sholat 11 rakaat dengan cara, ya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, maka tidak mengapa yang demikian. Itu berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, untuk witirnya juga tidak mengapa, 3 rakaat sekali salam. Itu dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah, dan dikuatkan juga di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian, ya, kita katakan yang afdal itu memang 2 salam, 2 salam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang dimana ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang salat malam, yang dimana sahabat itu tidak paham, tidak mengerti tentang apa itu salat malam. Rasulullah kemudian menjelaskan tentang tata cara salat malam. Kata beliau, salatul laili masna masna, fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 salam, 2 salam. Apabila salah seorang dari kalian takut terkena waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir, sebagai penutup dari apa yang sudah dia kerjakan dari salat malam tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa ala, untuk salat malam itu apapun namanya, tahajud, qiyamul lail, tarawih, qiyam Ramadan, boleh kita kerjakan 4-4-3, boleh juga 2 salam, 2 salam. Nah, untuk witir tadi kita sudah jelaskan, boleh 3 rakaat sekali salam, boleh juga 2-1, 3 rakaat 2 kali salamnya, 2 rakaat salam tambah lagi 1 rakaat kemudian salam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, disebutkan di sini al-witru bisalasi rak'atin wa huwa jaizun ala sifataini kiltahuma
masyru'atun. Wahuma, bahwasannya salat witir yang 3 rakaat itu boleh dikerjakan dengan 2 tata cara. Yang keduanya itu disyariatkan. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya, ayyusalli rak'ataini wa yusallim summa yusalli as-salisah wahdaha. Ya, salat dulu dia 2 rakaat dengan niatan witir, kemudian salam, kemudian dia naik lagi untuk 1 rakaatnya, yaitu rakaat ketiga dengan takbiratul ihram lagi 1 rakaat. Jadi 3 rakaat 2 kali salam. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan lagi dengan perbuatan beliau, annahu kana yusallimu baina rak'ataini wal witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Bahwasanya Abdullah ibnu Umar itu kalau mengerjakan witir, beliau 3 rakaat 2 kali salamnya, ya, 2 rakaat salam, kemudian setelah itu dia melakukan takbiratul ihram tambah 1 rakaat lagi. Jelas ya? Berarti apa? 3 rakaat 2 kali apa? 2 kali salamnya. Itu cara pertama tadi yang kita sudah jelaskan, ya. Dan hadis ini kita katakan sahih, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 991 dan juga oleh Al-Imam Malik. Naam. Kemudian selanjutnya yang 3 rakaat ayyusalliya as-salasa bi tasyahhudin wahidin, mengerjakan witir dengan 3 rakaat sekali salam. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Ibunda Aisyah ketika menjelaskan tentang salat malamnya Rasulullah, kata beliau, maka Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala ihda asrata rak'atan. Tidaklah Rasulullah SAW itu mengerjakan salat malam baik itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ini kita katakan kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi itu mengerjakan salat malam yang diistilahkan oleh antum tahajud, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tarawih, itu 11 rakaat. Tapi kita katakan lebih boleh enggak? Boleh. Karena Rasulullah pernah mengerjakan salat malam beliau itu 13 rakaat. 8 tahajudnya, 8 qiyamul lailnya, 5 rakaat witirnya. 5 rakaat apa? Witirnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan juga di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ungkapan dan ucapan Ibunda Aisyah ini Rasulullah tidak lebih daripada 11 rakaat bukan berarti menyalahkan orang yang mengerjakan salat malamnya lebih daripada 11 rakaat. Ini kebiasaan Nabi. Makanya Ibunda Aisyah itu seperti, ya, menekankan dengan ucapannya tadi itu. Tapi bukan berarti beliau menafikan salatnya Nabi itu ada yang pernah dilakukan lebih daripada 11 rakaat. Dan itu diucapkan juga oleh Ibunda Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu pernah mengerjakan tahajud dan witirnya, qiyamul lail dan witirnya itu 13 rakaat. 8 tahajudnya, qiyamul lailnya, 5 witirnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah ini, ketika mengerjakan witir beliau 3 rakaat sekali salam. Hadis sahih, ya. Kana sallallahu yutiru bisalasin la yaqudu illa fi akhirihinna. Adalah Rasulullah mengerjakan salat witirnya 3 rakaat, tidaklah beliau duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Kemudian beliau salam. Ya, hadis ini sahih, ya. Yang pertama tadi hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 1147. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 738. Dan dikuatkan, ya, di dalam hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta' beliau. Kemudian Imam Nasa'i, Imam Tahawi, Imam Hakim dan juga Baihaqi. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, termasuk juga ini menjadi pembahasan kita, hendaknya setelah kita mengerjakan salat sunnah, ya, witir khususnya, ya, kita tersebut
membaca doa atau berzikir. Ya, pertanyaannya, apakah di salat sunnah itu ada zikir? Kita jawab, iya, ada zikir. Zikirnya sangat pendek sekali. Berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, disebutkan oleh Thauban radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara salasan summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari melaksanakan ibadah salat beliau, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, kemungkinan ini salat wajib, kemungkinan juga salat sunnah. Artinya Rasulullah SAW setelah mengerjakan salat wajib beliau, setelah mengerjakan salat sunnah beliau, beliau berzikir seperti ini, istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Dan ini menjadi zikir setelah salat sunnah, baik itu qobliyah, ba'diyah, salat duha, termasuk tahajud. Ya, 2 rakaat pertama misalnya kita selesai, istighfar dulu masing-masing kita. Cukup telinga kita saja mendengar, tidak perlu pakai mikrofon ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Nah, kemudian khusus witir, setelah kita selesai mengerjakan witir yang 3 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa harus merubah posisi duduk kita langsung mengucapkan zikirnya. Istighfar dulu 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Kemudian dilanjutkan, subhan malikal quddus, subhan malikal quddus, subhan malikal quddus, rabbil malaikati wa ruh. Nah, itu hukumnya apa? Kita katakan sunnah ya, jangan sampai kita tidak berdoa. Wallahu a'lam bissawab ya. Hadis ini ya sahih, kita katakan na'am, dari hadis sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Taib. Nah, kemudian selanjutnya untuk salat witir yang 3 rakaat itu, sunnahnya itu kita katakan rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-A'la. Rakaat yang keduanya itu membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiganya itu membaca surah Al-Ikhlas. Itu disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab dan dikuatkan di dalam hadis siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, terkadang ya ditambah oleh Nabi dengan menambah surah ya Al-Falaq dan juga surah An-Nas ya, kadang-kadang on and off. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebelum kajian ini kita tutup, ada beberapa adab yang ingin kita jelaskan ya, termasuk usahakan di setiap witir itu kita melakukan kunut ya. Melakukan apa? Kunut berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan juga dikuatkan di dalam hadis Asim ya, ketika bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, sa'altu Anas bin Malik anil kunut. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut di witir. Faqala qad kanal kunut ya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kunut ya di waktu apa? Di waktu melaksanakan salat witir tersebut. Dan ini bantahan kepada sebagian teman yang menganggap bahwasannya hadis-hadis berkaitan dengan kunut di witir itu hadisnya apa? Dhaif. Padahal sahih ya, kita katakan seperti itu. Dan ini menjadi pegangan mayoritas ulama ya, wal kunutu fis salatil witri masyru'un fil jumlati indal jumhur khilafan limalikin. Bahwasanya kunut di salat witir itu disyariatkan ya menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik ya. Kalau Imam Malik tidak menganggap ya. Nah, kemudian dalam kunut di witir itu mereka berdebat lagi, waqtalafu fi annahu wajibun aw mustahabun. Mereka berdebat apakah kunut di witir itu hukumnya wajib ataukah sebatas sunnah saja. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah.
Salat malamnya, tahajud, qiyamul lail, tarawih, qiyam Ramadan kan hukumnya sunnah. Apalagi sunnah kita katakan seperti itu. Wa fi annahu yakunu fi jami'is sanah atau fi Ramadan faqat. Kemudian mereka juga berdebat apakah melakukan kunut di witir itu di sepanjang tahun ataukah cuma sebatas di Ramadan saja. Nah dengan ya ada perdebatan seperti itu. Yang jelas ya kunut di witir itu hukumnya apa? Sunnah kita katakan, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan pada saat kita mengerjakan salat witir kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu dikuatkan ya dalam beberapa dalil dan hadis ya Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW kana yutiru fayaqnutu qabla ruku. Adalah Rasulullah SAW melakukan salat witir, kemudian melakukan kunutnya ya sebelum ruku ya. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Nasir Albani. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1414, dan juga hadis dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Syekh Nasir Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Irwaul Ghalil pada nomor hadis 426. Nah, dari hadis ini kata para ulama di antaranya Syekh Nasir Albani, sunnahnya kita melakukan kunut di witir. Termasuk ulama-ulama yang lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah dari sini kita memahami ya untuk kunut di witir itu hukumnya sunnah. Adapun tata caranya, kunut di witir itu boleh dikerjakan sebelum ruku, boleh juga setelah ruku. Ketika apa? Ketika i'tidal. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ruku itu ya kunut dilakukan sebelum ruku di waktu salat witir, itu hadis Ubay bin Ka'ab. Sedangkan ya setelah apa kita katakan setelah ruku pun juga boleh kita lakukan ya untuk melakukan kunut tersebut berdasarkan hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Intinya melakukan kunut tersebut di witir hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, adab etika yang disebutkan berkaitan tentang sunnah-sunnah pada saat mengerjakan salat malam. Yang pertama, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, kita berusaha ya untuk mempersiapkan diri untuk bangun malam. Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk tidur di siang harinya. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qillu fa inna syaitan la yaqillu fin nahar. Tidurlah kalian tidur siang, karena syaitan itu tidak tidur siang. Bukan berarti ya yang tidak tidur siang itu syaitan, enggak. Rasulullah mengatakan seperti itu tidak lain agar kita nanti malamnya bersemangat untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam ya. Kenapa? Karena kita sudah tidur siang. Maka usahakan kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Ya, itu sebagai wujud apa? Al-isti'dad, untuk persiapan ya bima yu'inu 'alal qiyam. Ya, untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Supaya jangan sampai kita tidak semangat untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Dan antum perlu tahu ya, ada dua salat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Baik ketika beliau sehat walafiat ataupun ketika beliau sakit, baik ketika beliau tersebut dalam kondisi safar ataupun mukim, baik ketika beliau berkendaraan ataupun tidak berkendaraan. Dua salat sunnah ini selalu dikerjakan. Yang pertama qobliyah subuh, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah tahajud dan witir, qiyamul lail dan witir. Makanya pada sebelum Ramadan yang lalu saya sudah mengingatkan, kita ini kan
Ya tinggal menghitung hari, sudah para legend kita ini. Maka oleh sebab itu usahakan setiap malam-malam kita itu tahajud dan witir, qiyamul lail dan witir. Sebagaimana yang kita lakukan di setiap malam Ramadan, yaitu tarawih dan witir. Usahakan tahajud dan witir ini atau tarawih dan witir ini kita lembagakan setelah selesai Ramadan nanti, hatta di malam Idul Fitri sekalipun. Karena kebiasaan Nabi tahajud dan witir di setiap malamnya. Jaminannya apa? Jannah, masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian ikhwan wa akhawati fid din azani wa azakumullah, adab dan etikanya ya pada saat kita tersebut ya ingin tahajud qiyamul lail ya, apalagi kalau misalnya di tengah malam di waktu-waktu yang afdal di sepertiga malam yang terakhir ya, kita berusaha istirahat dulu, tidur misalnya, meskipun tidak menjadi syarat kita katakan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an. Nah, hadis Abu Darda ini tidaklah menjelaskan bahwasanya tahajud dan witir itu harus tidur. Karena kita katakan tahajud dan witir itu kan waktunya panjang. Dari Isya sampai masuk waktu subuh. Seperti itu. Naam. Hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi. Kemudian usahakan sebelum tidur itu kita ada wudu. Sebagaimana disebutkan hadis Barra bin Azib. Dan kalau kita setelah berwudu itu usahakan juga salat sunnah wudu sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa ala. Kalau sekiranya kita terbangun di malam hari ya, kemudian kita ingin tahajud dan witir, jangan lupa ya ketika kita terbangun itu baca dulu doa bangun tidur. Doa bangun tidur ya, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika terbangun di malam hari itu. Ya, beliau duduk, kemudian mengusap wajah beliau dengan telapak tangan kanan beliau untuk mengusir apa? Ngantuk ya, untuk mengusir ngantuk. Kemudian baru beliau membaca doa bangun tidur. Ya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur-syukur kita bisa membaca nih. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan, yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Kemudian ditutup ya pada ayat yang ke-200-nya itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqallaha la'allakum tuflihun. Nah itu 10 ayat. Nah di Ramadan ini kita rajin baca Al-Quran. Cobalah ayat-ayat yang penting seperti ini kita hafalkan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena banyak yang tidak paham, tidak mengerti tentang sunnah yang satu ini. Nah kemudian kita terbangun di malam hari, baca zikir khusus ini, yaitu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya bersabda, man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun di malam harinya, faqala, kemudian berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita lanjut dengan doanya minta ampun, summa qala Allahumma ighfirli. Kemudian kita berdoa apapun doa yang kita inginkan, apapun permintaan yang kita mohonkan, baik tentang dunia kita ataupun tentang akhirat kita, maka dipastikan doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Auda'a, artinya Ustadz kalau saya terbangun, saya tidak tahajud qiyamul lail, cuma sekedar buang air kecil, kemudian kembali tidur, bolehkah seperti itu? Boleh, tapi Bapak, Ibu jangan lupakan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita minta ampun, Allahumma ighfirli,
kemudian kita berdoa. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, dari doa-doa dari Al-Quran boleh, ataupun dari hadis Nabi SAW, sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Mustajab doa kita. Ustujibalahu. Nah, kalau kita ingin salat lagi bagus banget. Fa in tawaddoa wa shalla qubilat salatuhu. Kita ngambil air wudu, kemudian kita tambah salat malam kita 2 rakaat, 4 rakaat, enggak ada masalah. Baik kita sudah mengerjakan witir kita dengan imam ya, waktu tarawih itu, ataupun kita belum, misalnya tinggal ditutup dengan witir, maka dipastikan doanya diijabah, kemudian salatnya diterima oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan Ustadz, ya, berkaitan dengan membaca 10 ayat yang terakhir ya dari surah Ali Imran tadi, dimulai dari ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard, itu hadis siapa ya Ustadz? 10 hari terakhir, 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ketika kita terbangun membaca itu ya. Kemudian ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Banyak di antara kita meninggalkan sunnah yang satu ini. Ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimana beliau pernah menginap di tantenya beliau, halatinya beliau, saudari perempuan ibu beliau, yaitu Ibunda Maimunah, yang dimana Rasulullah SAW itu ya diperhatikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ketika beliau tidur di atas bantal beliau. Kemudian setelah itu beliau terbangun, kemudian ketika terbangun tersebut beliau duduk, kemudian mengusap wajah beliau dengan telapak tangan kanan beliau ya, untuk mengusir ngantuk, kemudian membaca 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Dari ayat berapa Pak? 190 sampai ayat 200 ya. Naam. Dan ini menjadi PR kita, pertemuan kita yang akan datang hari Rabu ya. Mudah-mudahan antum hafal nih sudah. Siap enggak? Ya? Siaplah ya. Jangan sampai enggak siap ya. 10 ayat doang nih hafalan sepekan. Insyaallah bisa, apalagi di Ramadan. Ya, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadisnya apa? Sahih kita katakan ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 183, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 763. Tapi Bapak Ibu ya, kalau kita Ustadz nanti di luar Ramadan tertidur tentang sholat malam kita, bagaimana ya Ustadz? Saya mungkin lelah, capek atau ngantuk berat, kemudian membuat saya ketiduran, atau mungkin saya sakit nggak bisa untuk tahajud dan witir. Bisa nggak tahajud dan witirnya tersebut diqadha? Bisa. Diganti dengan apa? Sholat duha di pagi harinya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla bin nahar sinta asyrata rak'atan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tertidur di malam harinya atau karena sakit, ya beliau ya salat di siang harinya, maksudnya di waktu duha 12 rakaat. Artinya apa Bapak? Kalau kita terbiasa tahajud dan witir 11 rakaat, dan ini tertidur tertidur betul karena ngantuk berat atau lelah banget, maka kita ganti salat duhanya berapa rakaat? Kita ganti salat malam tahajud dan witir tadi dengan mengerjakan salat duha berapa rakaat? 12 rakaat. Nah, kalau kita misalnya terbiasa ya 5 rakaat misalnya ya, 4 tahajudnya 1 witir, atau 2 tahajudnya 3 witir, ternyata tertidur juga nih kita. Kena lelah, capek, atau kena sakit, lemes banget tubuh kita. Kita ganti salat malam tahajud dan witirnya ini dengan salat duha berapa rakaat? 6 rakaat. Kalau kita terbiasa 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir, ternyata dengan jumlah yang sedikit ini pun kita ternyata ketiduran. Maka kita ganti salat tahajud dan witirnya dengan mengerjakan salat apa? Salat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 746.
Naam. Kemudian ya dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Barakallahu fikum. Ini kira yang berkaitan tentang masalah tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan, dan juga kita katakan yang berkaitan erat tentang masalah tarawih. Jadi sekali lagi untuk menegaskan saja, salat malam itu ada beberapa istilah. Kadang diistilahkan tahajud, terkadang diistilahkan qiyamul lail, terkadang diistilahkan qiyam Ramadan, terkadang diistilahkan tarawih. Perlu diperhatikan, tahajud sama dengan qiyamul lail, tahajud qiyamul lail sama dengan qiyam Ramadan, tahajud qiyamul lail, qiyam Ramadan sama dengan tarawih, sama dengannya lagi adalah salat malam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.